ومحمدا رسول الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi menyampaikan sebuah kisah yang sangat menggugah. Didokumentasikan hadis ini melalui sanad al-Imam Muslim, tersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Babnya tentang muflis, orang yang rugi saat kembali ke akhirat kelak. Atadruna al-muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti? Mereka mengatakan sebagian, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tidak punya aset sedikit pun, tak punya uang sesen pun. Secara teori ekonomi benar, tapi secara hukum akhirat Nabi meluruskan, al-muflisu min ummati, orang bangkrut yang mengaku dari golongan umatku. Tolong garis bawahi kata ini, karena Nabi tidak mengatakan umat selain Nabi Muhammad SAW. Nabi concern kepada umatnya. Ada orang yang mengaku umat Nabi, saya umatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Rasul saya mencintainya. Tapi apa yang terjadi? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin aw kama qala. Dia datang di hari kiamat, nampak catatan dia rajin salat. Rajin salatnya. Nampak catatan dia rajin puasa. Yang tadi salat dia kadang tahajud, dia kadang duha. Yang puasa bukan hanya Ramadan, dia kerjakan Senin, Kamis, bahkan ayyamul bid. Wa zakatin, ada di antaranya bahkan hartanya cukup banyak, dia bisa berzakat. Cuma sayang pada bagian takwa yang kedua. Habdun minal makhluqat, habdun minan nas. Wa ya'ti qad syatama hadha. Cuma di dunianya dia juga mencaci yang lain. Wa kadzafa hadha, menuduh yang lain. Bikin hoax, buat fitnah. Wa daraba hadha, senangnya berselisih. Kalau sehari enggak bikin perselisihan rasanya tidak nyaman. Wa safaka dama hadha, bahkan sebagian ada yang menumpahkan darah dan direncanakan membunuh, merampok, melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ingat baik-baik hadirin, dilatih oleh Allah selama Ramadan pada aspek yang kedua ini sebagai langkah pencegahan. Karena Nabi mengatakan, yang Nabi katakan pasti terjadi. Betapa banyak sekarang kita temukan hoax bertebaran, kita temukan fitnah bertebaran, kita temukan celaan bertebaran. Bahkan sayangnya di antara yang saling mencela ternyata juga senang ke pengajian. Ternyata juga terlihat banyak punya dalil. Ternyata terlihat banyak kelihatan ibadah. Nabi sudah mewarning jauh-jauh hari. Jika ada yang demikian terjadi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ada orang salat kemudian mencela orang lain, maka pahala salat yang baru didapatkan ditransfer, diberikan kepada orang yang baru dicela itu. Ada orang baca Al-Quran, Ramadan baca Al-Quran tidak dengan imannya, setelah itu membuat hoax, membuat fitnah, menebarkan keburukan. Pahala bacaan Al-Quran yang satu hurufnya 10 itu hilang, ditransferkan kepada orang yang dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis bekal kebaikannya, tersisa modal buruknya, faturiha finnar, maka diambil keburukan orang yang dizaliminya, tidak punya aset lagi, tidak punya daya untuk menutupi, diambil keburukan orang yang dizalimi, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, dilemparkan ke neraka. Saking sayangnya Allah kepada kita, dilatih lewat Ramadan hubungan baik dengan manusia. Bukankah kita bertoleransi? Dari latihan buka kita berbagi, jamaah kita menyusun dengan berbagi yang baik. Kemudian kita bersalaman musafahah, melepaskan apa yang sekiranya ada gejolak-gejolak dalam jiwa. Musafahah itu melepaskan hal-hal yang menyekat. Begitu bersalaman hilang sekat-sekat tadi. Untuk dilatih supaya tidak punya masalah. Kelihatannya bagus tahajud, puasa hebat, dengan ibunya ada masalah, dengan bapaknya ada masalah, dengan anaknya belum selesai, dengan tetangga masih fitnah, dengan teman masih bersikap yang tidak elok. Maka pasca Ramadan kita diminta membuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat keberhasilan takwa kita dengan dua aspek tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.